Oke, langsung aja kita mulai bedah materi ini ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah kerangka kerja yang benar-benar krusial, yaitu bisnis model Canvas 5.0. Spesifiknya nih, kita bakal ngulik bagian yang, jujur aja, sering banget diabaikan. Yaitu gimana sih caranya kita benar-benar ngehubungin produk yang udah luar biasa keren itu sama pelanggan modern di era digital kayak sekarang. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini untuk memecahkan rahasia menemukan dan memuaskan pelanggan di era AI. Pertama, 3 pilar pelanggan digital. Kedua, channels alias jembatan bisnis Anda. Ketiga, strategi hubungan jangka panjang. Keempat, memahami perjalanan pelanggan Anda. Dan kelima, masa depan dengan AI. Sip, kita masuk ke bagian pertama ya, membahas pertanyaan utama di ekosistem pelanggan. 3 pilar pelanggan digital. Coba deh dengerin baik-baik kutipan tajam ini. Nilai tidak akan memberi manfaat apabila pelanggan tidak mengetahui keberadaannya atau tidak dapat mengaksesnya dengan mudah. Ini tuh benar-benar premis inti dari obrolan kita hari ini. Bayangin aja, kalian mungkin baru aja bikin produk paling revolusioner di dunia, sebuah proposisi nilai yang brilian. Tapi, ya bakal percuma aja kan kalau produk itu terisolasi di ruang hampa? Pelanggan harus bisa nemuin dan mengakses produk itu dengan gampang. Lanjut ke bagian kedua, channels, yang bakal kita ibaratkan sebagai jembatan bisnis kalian. Jadi, apa sih yang sebenarnya dimaksud sama channels ini? Gampangnya gini, channels itu media atau jalur yang jadi jembatan penghubung langsung antara bisnis kalian sama pelanggan. Coba deh kita ambil contoh UMKM yang jualan es kopi. Waktu kalian nemu postingan kopi itu di Instagram, terus bayar pakai dompet digital, dan akhirnya nerima kopinya dari abang kurir di depan rumah, nah, seluruh proses itulah jembatannya. Tanpa jembatan yang kokoh ini, kopi seenak apapun cuma bakal nongkrong di dapur, nggak akan pernah nyampe ke tangan pelanggan. Nah, jembatan ini tuh punya 5 fungsi utama yang pergerakannya cepat banget. Pertama, awareness, bikin orang sadar kalau bisnis kalian itu ada. Kedua, evaluation, bantu mereka nyari info dan menilai produk lewat review. Ketiga, purchase, bikin proses check-out dan bayarnya segampang mungkin. Keempat, delivery, gimana barangnya nyampe dengan aman. Dan kelima, after sales, layanan purna jual buat mastiin mereka happy setelah beli. Aliran yang mulus dari tahap pertama sampai kelima inilah yang benar-benar mendefinisikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Tentu aja, jembatan ini wujudnya bisa beda-beda ya. Kalau saluran offline, kayak toko fisik atau pameran, itu kan ngasih sentuhan personal yang kerasa banget, pelanggan bisa pegang dan berinteraksi langsung. Sementara saluran online, kayak website atau marketplace, nawarin jangkauan yang super masif dengan biaya yang jauh lebih murah. Ingat ya, keduanya ini sama sekali bukan saingan, tapi justru elemen vital yang saling melengkapi. Kenapa dibilang saling melengkapi? Ya karena pelanggan zaman sekarang tuh nggak cuma diam manis di satu aplikasi aja. Mereka suka banget lompat-lompat dari satu platform ke platform lain. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan pentingnya apa yang kita sebut sebagai strategi omnichannel. Intinya, gimana kita nyambungin berbagai saluran yang ada supaya pelanggan tetap ngerasain pengalaman yang mulus dan konsisten. Biar makin kebayang, mari kita buat ini sangat nyata buat kalian, terutama para pemilik UMKM. Bayangin perjalanan lintas platform 5 langkah ini. Seorang calon pembeli lihat produk kalian di Instagram. Dia penasaran nih, terus lompat ke YouTube buat nyari video review. Udah makin yakin, dia buka website kalian buat cek katalog lengkap. Tapi pas mau beli malah pindah ke Shopee gara-gara ngejar promo gratis ongkir. Terus, waktu paketnya agak telat nyampe, dia komplainnya lewat WhatsApp. Nah, kalau bisnis kalian bisa ngelayanin 5 lompatan ini tanpa bikin pelanggan pusing atau harus ngulang-ngulang informasi dari nol, selamat, kalian udah berhasil memenangkan hati mereka. Tapi tunggu dulu deh. Coba kita pikirin hal ini sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi setelah pelanggan berhasil nyebrangin jembatan tadi, dan produk udah ada di tangan mereka? Apakah tugas kita selesai gitu aja? Tentu nggak dong. Makanya kita masuk ke bagian ketiga, strategi hubungan jangka panjang, yang bakal jadi ikatan kuat buat nahan pelanggan biar balik lagi. Strategi hubungan ini tuh tujuannya bukan sekedar nyari pembeli baru terus-terusan, tapi memicu efek berantai yang dahsyat. Semuanya berawal dari kepuasan. Kepuasan itu lama-lama bakal tumbuh jadi loyalitas jangka panjang. Kalau udah loyal, mereka pasti bakal ngelakuin repeat order. Dan puncaknya nih, mereka tanpa disuruh bakal dengan senang hati merekomendasikan bisnis kalian ke keluarga atau teman-temannya. Punya advokat atau promotor gratis kayak gini kan impian semua bisnis ya. Nah, ada banyak cara buat ngebangun ikatan ini. Bisa lewat bantuan personal di mana tim kalian ngelayanin langsung, atau nyediain fasilitas self-service biar mereka bisa mandiri.
Kalian juga bisa pakai layanan otomatis via AI atau chatbot, bikin komunitas seru buat pelanggan, atau bahkan ngajak mereka kolaborasi nyiptain produk baru lewat co-creation. Kuncinya di sini adalah engagement atau keterlibatan, karena pelanggan yang benar-benar setia itu bukan cuma mereka yang beli terus diam, tapi mereka yang ikut komen, nge-share, dan ngebela brand kalian habis-habisan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, memahami perjalanan pelanggan Anda. Waktunya kita bentangkan peta jalannya secara utuh. Perjalanan pelanggan atau customer journey itu ibarat rekam jejak utuh dari interaksi pelanggan sama bisnis kalian. Dari yang awalnya mereka benar-benar nggak kenal siapa kalian, sampai akhirnya berubah jadi pembela garis keras brand kalian. Kita wajib banget memetakan ini supaya bisa lihat gambaran besarnya, nemuin di titik mana aja mereka merasa happy, dan yang paling krusial, mengidentifikasi di titik mana terjadi kemacetan atau hambatan. Coba bayangin gimana jembatan dan ikatan tadi itu saling tumpang tindih di 7 tahap krusial ini. Kita bisa pecah perjalanannya mulai dari sekadar sadar gara-gara lihat iklan di Instagram, terus mulai muncul minat pas buka website, nimbang-nimbang waktu baca review di Google, sampai akhirnya beneran check out di marketplace. Habis itu, fase pengalaman pas mereka pakai produk bakal memicu kesetiaan buat pesan lagi via WhatsApp, dan ujung-ujungnya mereka ngasih testimoni positif di media sosial. Terlihat sangat terstruktur kan? Inilah momen AHA kita. Pengalaman luar biasa itu nggak terjadi secara kebetulan loh, semuanya itu dirancang. Nah, coba deh kalian renungin sebentar dan aplikasikan ke bisnis kalian sendiri. Di titik mana sih pelanggan kalian ngerasa paling dimudahkan? Atau pertanyaan yang lebih mendesak lagi, di titik sentuh mana mereka justru malah kebingungan atau kecewa? Tahu jawaban dari pertanyaan ini bisa ngemat banyak waktu dan menyelamatkan bisnis kalian dari kebocoran pelanggan. Dan sampailah kita di bagian kelima sekaligus klimaks dari ekosistem ini. Masa depan dengan AI. Nah, yang benar-benar menarik dari peran AI di sini tuh, AI nggak hadir buat mematikan sentuhan manusia. Justru ia jadi semacam kekuatan super yang melipat gandakan layanan kalian secara otomatis. AI bisa nelan data super banyak buat analisis perilaku pelanggan. Ia mampu ngasih personalisasi yang akurat banget, ya mirip-mirip lah sama algoritmanya Netflix atau Tokopedia. Belum lagi, tersedianya chatbot yang siap sedia 24 jam penuh tanpa kenal lelah, kemampuan memprediksi kapan seseorang butuh beli lagi, sampai otomatisasi marketing yang jalan sendiri. Jangan mikir ini cuma berlaku buat raksasa teknologi ya. Coba perhatiin kisah UMKM kue online ini. Seorang calon pembeli lihat promo kue enak di IG. Dia nanya dong via chat, dan chatbot bertenaga AI langsung ngejawab ramah sambil nyodorin review pelanggan lain. Proses checkout di marketplace berjalan super mulus, kue dikirim, dan boom, keajaiban terjadi. 2 minggu kemudian, sistem AI secara otomatis ngirim promo manis ke WhatsApp pelanggan itu, ngingetin buat repeat order. Ini bukti nyata kalau strategi secanggih ini tuh sekarang sangat gampang diakses dan bisa dieksekusi sama bisnis kecil sekalipun. Mari kita simpulkan semuanya. Tesis inti dari bedah materi kita adalah pengalaman pelanggan itu sama sekali nggak boleh diurus setengah-setengah. Ia harus dirancang sebagai satu sistem yang utuh dan terintegrasi. Produk yang hebat butuh jembatan saluran distribusi yang cerdas, ikatan emosional yang dirawat berkelanjutan, peta perjalanan pelanggan yang jelas, dan tentunya teknologi AI yang ngebantu mempercepat semua proses tersebut tanpa ngilangin sentuhan personalnya. Semuanya hidup sebagai satu kesatuan sistem. Jadi, poin krusialnya sekarang adalah tindakan apa yang bakal kalian ambil setelah ini. Sudahkah kalian merancang pengalaman pelanggan secara sengaja sebagai satu kesatuan sistem? Saya harap pembedahan kita atas materi ini bikin kalian merasa tertantang dan benar-benar terinspirasi buat mulai mengaudit cara bisnis kalian ngelayanin pelanggan. Pakai wawasan ini, rapikan lagi saluran kalian, perkuat ikatan dengan pelanggan, dan manfaatkan teknologi AI yang ada sekarang. Terima kasih banyak udah nyimak, teruslah fokus belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang berikutnya.